Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Sejak kali pertama sang robot kuno itu muncul, terdiri dari kita yang merepresentasikan jika dia itu terhubung pada era-era masa lampau, era di mana abad kekosongan maupun Joy Boy hidup di saat itu. Nah, yang menarik, robot kuno yang muncul menggetarkan area barat Pulau Egghead sendiri tingginya itu bukan main. Sepertinya emang ada benarnya loh jika dia itu leluhurnya raksasa Oars. Kalian ingat nggak? Itu bukanlah sejenis raksasa Elbaf, tetapi lebih besar, lebih kuno, dan juga hidup jauh di masa lalu. Jika emang benar ratusan tahun lalu robot kuno itu membombardir pertahanan dari Marijoa sana, kenapa dia bisa sempat berhenti berfungsi saat itu? Apakah emang benar ya bahwa teknologi di masa itu sudah semaju lebih dari sekarang ini? Dan konsep zombie dari Gecko Moria pada akhirnya akan dibilang mirip dengan konsep robot kuno, ras yang awalnya raksasa dan diubah menjadi robot kuno. Well, ini akan sangat menarik sih. Let's go, kita mulai dari sini. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semua untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang lagi dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangannya. Kemarin kita mengatakan kan, hipotesa robot kuno itu adalah seseorang raksasa lebih kuno dari Oars sendiri, tetapi terhubung dengannya. Dia ada pada zaman yang brilian di kerajaan besar, sumber bagaimana peradaban maju, teknologi canggih di kala itu. Tak heran Vegapunk bilang sebenarnya kecanggihan di era sekarang ini tak ada apa-apanya di era dahulu. Jika kita mengenal bajak laut Gecko Moria yang manipulasi para zombie bagi para bajak laut monster super jadikan pasukannya itu, dia membuat sosok Oars raksasa kala itu menjadi peliharaan ya kan. Nah, mungkin ada sosok yang melakukan hal serupa dengan robot kuno tersebut di masa lalu, sehingga dia bisa dijadikan cyborg layaknya Bartolomeo Kuma yang kala itu juga terhubung pada saat insiden di trailer bar Gecko Moria. Dari sanalah mungkin ada sesuatu yang membuat tekad sang robot itu bulat dan keyakinannya pada Joy Boy. Itulah kenapa di insiden kehancuran era maju kerajaan besar karena 12 negara pendiri itu semuanya menjadi makin rumit lagi, dan mungkin ada beberapa pihak yang masih belum menyerahkan kepada mereka kan. Itulah kenapa dahulu ada kabar jika robot kuno itu pernah menyerang Marijoa saat dalam kejadian yang bersejarah. Kalian ingat kan bahwa di zaman itu para orang-orang dan makhluk seperti ras Oars sendiri itu berbeda pula dengan ras raksasa di Pulau Elbaf sendiri. Mereka sepertinya kuat kaitannya terhubung pada era lampau loh. Jika kita melihat bahwa nama Oars itu muncul ketika bajak laut Shirohige Ace kala itu berteman dengannya dan muncul dalam Marineford kan, kebanyakan mungkin kita tahu tentang hal itu, tetapi nakama itu adalah Oars Junior. Sepertinya dia adalah generasi ketiga atau bahkan keempat dalam keluarga Oars sendiri. Dan yang menarik, raksasa Oars ini berbeda dengan raksasa lainnya. Kalung tengkorak itu mungkin menandakan bahwa dia itu hidup di era zaman kuno, dan ras raksasa Oars sudah ada sejak masa lalu. Bahkan nih tak jarang dari kita yang menganggap bahwa ada hubungan antara Oars dan juga Joy Boy loh teman-teman. Sekarang jika robot kuno tersebut adalah ras raksasa yang di era masa lalu dari Oars sendiri, apakah mungkin itulah kebenarannya? Karena jika mengacu pada konsep Dr. Vegapunk sendiri yang membuat Bartolomeo Kuma aja sebagai cyborg hingga kini, mungkin memang benar pernyataan itu jika di zaman itu sebenarnya ada masa di mana teknologi dan peradaban di era sekarang ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan di zaman itu. Ada banyak alasan kenapa kerajaan kuno itu disebut sebagai tempat paling maju dalam sejarah meskipun berada di era masa lalu. Bahkan di abad kekosongan yang kacau itu, namun nyatanya kebenaran itu adalah tempat itu menjadi puncak dari segala ilmu pengetahuan. Wilayah di mana sosok flamboyan misterius Joy Boy harusnya juga berada di sana kan. Sebelum melisik tentang Joy Boy, kita singgung dulu nih tentang mengapa dikatakan itu peradaban maju. Dari kelompok Vegapunk kita akhirnya bisa menebak-nebakkan apa dan kenapa tempat itu dikatakan sebagai peradaban paling maju yang pernah ada sampai sekarang ini. Pertama, jelas itu energi kuno. Inilah yang terbaru kala itu nih, bahwa salah satu mimpi Vegapunk itu adalah menciptakan energi gratis kepada semua umat manusia. Faktanya Vegapunk terinspirasi semua itu karena robot raksasa kuno di Egghead sendiri kan. Konon itu berasal dari 900-an tahun lalu di era abad kekosongan loh. 200-an tahun lalu ia menyerang pemerintahan dunia. Dari sini Vegapunk sadar bahwa kerajaan besar dahulu sangatlah maju, dan ia berhipotesa bahwa energi kuno itulah salah satu penyebab 20 negara pendiri itu memperebutkan dan ingin menghancurkan kerajaan besar. Energi itu memanglah spesial
dan jarang ada di era dunia baru sekarang. Salah satu prediksinya nikah itu adalah pemilik terakhir dari energi tersebut. Nah, jika ditelisik lebih jauh lagi, mungkin yang dimaksud energi kuno itu adalah inti api abadi dari atom matahari, di mana itulah yang bisa menggerakkan robot besar tersebut. Dan Nika sendiri juga berlambangkan sang dewa matahari kan. Dari kerajaan besar memiliki energi ini tak terbatas pula. Konon juga menciptakan hal-hal lain seperti menggerakkan cyborg raksasa, maupun hipotesanya adalah membuat buah iblis berasal dari energi kuno sendiri. Dan sekarang dalam chapter terbarunya kemarin itu, sang robot kuno akhirnya benar-benar terbangun. Kedua, teknologinya. Salah satu keistimewaan sekaligus hal yang membuat negara itu mendapati ancaman itu adalah keirian mungkin para negara lain. Karena tak hanya energi kuno, tempat itu ternyata pusat dari segala kemajuan teknologi yang pernah ada kan. Meskipun sejarah itu lama, tapi mereka tuh mampu menemukan dan menciptakan teknologi-teknologi mutakhir yang pernah ada. Bahkan sekali Ege yang dikatakan pulau dengan teknologi sangat maju, ternyata itu hanyalah sebagian kecil dari bagian di masa lalu. Maksudnya itu gini, Ege itu ternyata bagian dari kerajaan kuno di masa lalu. Ini juga berlaku pada Wonokuni lama, dan di sana juga tempat kerajaan besar dahulu sebagai wilayahnya. Teknologi dari kerajaan besar inilah sangat mengesankan. Alat pendeteksi maupun benda-benda canggih juga berasal dari sana. Ketiga, literaturnya itu sangatlah solid. Nah, hal yang sangat mustahil untuk ditiru bahkan di era sekarang, mereka kerajaan besar itu memiliki keahlian membuat catatan literatur yang sangat solid, bahkan tak bisa dihancurkan, dan sekarang dikenal sebagai road poneglyph, batu aksara tersebut. Mereka para klan Kozuki itu bertugas untuk membuatnya dengan batu khusus dan pemat yang khusus pula, serta hanya ada segelintir orang yang bisa membacanya. Tetapi dari catatan itulah sebuah informasi rahasia, petunjuk maupun sejarah besar catatan literatur kerajaan besar itu dituliskan dengan sangatlah menarik kan. Keempat adalah senjata pemusnah massal. Ada satu masa di mana nanti 3 senjata pemusnah massal itu akan diketemukan dan digunakan. Tapi jika kita tarik ke belakang, faktanya senjata pemusnah massal ini sudah dibuat di era kerajaan besar. Mereka lah negara awal yang menciptakannya dan bertahan hingga saat ini. Sekarang kita mengenalnya sebagai perlambangan dari dewa-dewi Olympus kan, dan primordial itu Poseidon, Pluton, dan juga Uranus. Nah, senjata pemusnah massal itu jelas berkali-kali lipat lebih dahsyat dan berbahaya dari bazooka pemerintahan dunia, teman-teman. Dengan seorang memiliki satu saja senjata pemusnah massal itu sudah menjadi khawatiran sangatlah besar, karena bisa menghancurkan segalanya, apalagi mereka memiliki semuanya. Belum diterangkan dengan pasti ya, kenapa jika kerajaan besar memiliki 3 senjata pemusnah massal di masa lalu, mereka tidak menggunakannya ketika kudeta 20 negara pendiri datang. Sekarang ini ada kabar berembus jika Poseidon telah menjadi reinkarnasi atau berada dalam diri putri Shirahoshi di kerajaan manusia ikan. Pluton gambarnya adalah kapal purbakala yang berada di Wonokuni lama. Prediksi kita pintu masuknya adalah air terjun itu, dan itu sepertinya memang benar adanya. Lebih tepatnya dinding yang tergenang air menuju air terjun itu. Dan Uranus sendiri inilah misterinya, karena berdasarkan sejarah dewa-dewi Yunani, Uranus adalah tergolong dewa pertama saat dunia masih kacau dalam abad kekosongan. Itulah sejarah dari primordial sendiri, yang mana di One Piece sendiri kemungkinan kekuatan besar Uranus itu berlambangkan langit. Nah, kemarin setelah melakukan genosida Lucia Kingdom kala itu, ingat ya, Im sama dianggap sang pemilik dari Uranus seperti yang dirumorkan. Bahkan kala itu Dragon sendiri juga dirumorkan seperti itu kan, tetapi kebenarannya sepertinya itu adalah Mother Flame, senjata yang awalnya dibuat Vegapunk yang bersumberkan dengan kerajaan kuno di masa lalu. Wah, ini Vegapunk memang banyak tahu ya rahasia tentang masa lalu. Dari keempat itu tadi sebenarnya belum selesai. Dalam kerajaan besar itu sangatlah maju dan fenomenal, karena ada seorang flamboyan yang namanya abadi dalam ingatan. Itu adalah Joy Boy. Orang inilah yang kabarnya sudah menulis cerita dan isi dari One Piece itu sendiri. Dan pesan-pesan dari poneglyph kerajaan besar tadi juga banyak informasi dari pria yang mengaku-ngaku sebagai Joy Boy itu tadi. Salah satu yang mengejutkan kala itu adalah pesan permintaan maafnya kepada orang-orang di Pulau Manusia Ikan. Konon ada kabar pula jika Zunesa sang gajah purbakala yang menjadi tempat dari Pulau Zo itu adalah peliharaan dari Joy Boy di masa lalu. Bahkan kita ingat pula ketika kemunculan kembali Nika, dia sempat mengatakan dan berteriak dengan senang seperti ini, dia telah kembali, genderang perang Joy Boy dia telah kembali. Jadi kami pikir memang dahulu para raksasa itu terhubung pada era masa lalu di kerajaan besar maupun Joy Boy itu sendiri. Dan kemunculan robot kuno di perairan barat itu, dia juga mengatakan permintaan maaf loh kepada Joy Boy. Nah, semuanya itu bakalan menjadi lebih seru lagi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir ya,
nakama. Jika kalian punya pendapat langsung aja nih tulis di kolom komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy Sang Nikah telah kembali ke peradaban One Piece.